ingatkan kepada Allah alam adilakum ya bani Adam Allah ta'budus syaitan, jangan menyembah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita supaya hati sama setan itu. Karena setan itu kata Allah dalam Al-Quran sudah janji untuk menghalang-halangi jalan yang benar. Fabima aghwaytani la aq'udannaka siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan halang-halangi jalanmu yang benar. Makanya kalau jalan benar itu rasanya susah, males, ngaji susah kan gitu. Kalau jalan benar itu gitu. Karena apa? Banyak setannya. Jadi setan itu bukan di tempat maksiat, bukan. Kalau di tempat maksiat itu udah pada jadi setan semua. Nah, setan itu adanya di majelis taklim, di tempat yang baik-baik, di masjid-masjid, dalam salah, di kumpulan organisasi keagamaan. Nah, di situ setannya banyak. Supaya kita itu tidak berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dibelok-belokkan. Itu. Bahkan sekarang itu saya sering mengingatkan bahwa sudah ada cara untuk membuat orang bingung. Ya, ada namanya kalau bahasa itunya frustras, ya, pasca kebenaran, sehingga orang itu karena adanya semacam distorsi informasi, itu yang benar sama yang salah itu nggak jelas, kan begitu ya. Ini apa benar apa salah itu karena media ini luar biasa, sehingga orang bingung untuk mana yang salah, mana yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya berdoa. Doanya itu sudah hafal semua itu. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar kelihatan benar. Kemudian warzuqna ittiba'ah, supaya kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila, perlihatkan yang batil kelihatan batil. Warzuqna ijtinabah, supaya kita diberikan rezeki untuk bisa menjauhi. Wala taj'al multabisan alaina, jangan sampai ada iltibas, ketidakjelasan kita melihat sesuatu hal. Nah itu kita harus banyak mendekatkan kepada Allah. Ya, iltija namanya. Fafirru ila Allah. Larilah kepada Allah supaya kita tidak tersesat, tidak mengalami iltibas. Tapi kata Imam Ibn Athaillah, kita kalau ustadzah itu ya, ustadzah yang hampir jadi ustadzah lah, hampir. Ada kalau kiai ada hampir kiai. Kalau kiai itu panggilannya kiai haji KH. Kalau yang hampir kiai itu HK. HKH. Tidak akan sama. Kenapa? Kata bayyana rusydu minal ghai, telah jelas mana petunjuk mana yang sesat. Kalau ustadzah nggak boleh sama. La yukhafu alaika dan taltabisa alaika al-turuq alaika, tidak dikhawatirkan akan terjadi iltibas kesamaan. Nah, tidak terjadi karena sudah jelaskan. Walakin yukhafu alaika ghalabatul alaika, tapi yang dikhawatirkan kalau ustazah kiai ustazah itu yang dikhawatirkan itu dorongan hawa nafsu. Nah, kalau soal samar enggak samar, cuman yang enggak kuat biasanya mengendalikan nafsu. Kalau nafsu itu enggak namanya kiai
itu juga bisa terkena. Nah, karena itu kita harus dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang saya sering ingatkan itu apa yang disampaikan oleh Sahibul I'anah di dalam I'anatul Talibin itu, zaman ini katanya beliau, fa inna zamana maftun, zaman sudah terkena fitnah, wa ahlahu 'alal haqqi nakibun, dan penduduknya itu dari kebenaran itu pada sudah meninggalkan hak kebenaran. Jadi bukan karena iltibas, tapi memang udah enggak di atas kebenaran, enggak ikuti jalan yang benar. Illa man syaa Allahu minhum wa huwa al-aqallun, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah tidak seperti itu pun sangat sedikit. Wasal al-mashkuru 'inda an-nasi, yang diterima kasih, yang diagungkan, dipuja oleh manusia itu man wafaqahum ala anfusihim, orang yang cocok dengan selera mereka. Ini masyarakat dan pandangan masyarakat, persepsi masyarakat itu begitu. Kata saya punya anak, yang dihormati itu orang yang cocok dengan selera mereka. Wa in kana ghairu mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah. Orangnya tidak istiqamah, tapi cocok dengan selera, dihormati, disyukuri, dipuja. Wal madmum 'indahum man khalafahu, yang dicela oleh mereka itu orang yang tidak sesuai dengan selera mereka. Wa in kana 'abdan salihan, walaupun orang itu hamba yang soleh, tapi tidak cocok dengan selera masyarakat, tidak disukai, dicerca, ya, karena tidak cocok, gua ikut masyarakat. Nah, fatarahum yamdahuna mimman la yastahilul madah, mereka memuji orang yang tidak pantas dipuji. Sebenarnya nggak pantas dipuji orang itu, tapi dipuji. Kenapa? Dia muwafaqati ijtihadihum, karena dia sesuai dengan selera mereka. Nah, ini orang sesuai, dipuji. Ya. Wa sukutihi ala batilihim, dan dia diam saja terhadap kebatilan mereka. Ya, nggak mau ngurusin kebatilan juga, diam aja. Nah, itu yang dipuji, disukai. Wa yadhumuna man yukhalifuhum, mereka mencaci orang yang tidak sesuai dengan mereka. Wa yunsihuhum fi dinihim, dan menasihati agamanya. Nasihatin agama dan sukai itu. Hadza halul aktsar, kata Sahibul I'anah, ini kebanyakan orang seperti itu. Illa man asallallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah, yang memperoleh himayah rabbaniyah. Ya. Nah, untuk menjadi himayah rabbaniyah, untuk menjadi kita mendapat asallallah, itu harus kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kalau orang dekat, Allah dekat. Kalau orang jauh, Allah jauh. Aku dekat, engkau jauh, ya aku jauh. Nah, itu kan memang hadisnya begitu. Man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat kepada saya satu jengkal, kata Allah, taqarrabtu ilaihi zira'an, saya akan mendekat satu hasta. Kalau orang itu dekat pada Allah satu jengkal, Allah lebih satu hasta. Man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, siapa yang dekat kepada saya satu hasta, saya dekat satu depa. Apa depa ya? Depa itu segini. Kalau hasta segini, depa segini. Artinya Allah akan lebih dekat.
Man atani masyian, orang yang datang kepada saya dengan jalan kaki, itu harbalatan, saya akan dekat kepada dia, saya akan mendekat dengan lari. Kalau kita dekat Allah, kita dekat jalan, Allah lari. Artinya Allah akan lebih dekat. Jadi kepada kita itu. Nah ini caranya kita sholat gini ya, bertakarrub ilallah supaya kita dekat kepada nanti Allah dekat. Tapi sebaliknya, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Kalau dia membelakangi Allah, Allah akan dibelakangkan hatinya. Kalau orang kita membelakangi, tanpa dijauhkan oleh Allah. Jadi Allah itu tergantung kita mau dekat atau mau jauh. Nah, karena itu beruntung pada kita waktu-waktu, saat-saat yang kita. Ini namanya bulanan, ya kan begitu ya. Yang hariannya adalah mendekatnya, yaitu mendekatnya malam hari. Ya, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita dekat kepada Allah, juga kita ini kan sering banyak tidak merasa punya salah. Makanya harus dekat-dekat dengan orang yang kata Syekh Nawawi mengatakan syaikhin basirin, seorang guru yang tajam penglihatannya. Basir itu waskito ya, waskito, mengetahui bukan hanya lahir tapi juga batin. Itu basir. Nah, kenapa? Karena kita itu supaya bebas dari dua dosa, dosa lahir dan dosa batin. Wadaru zahiral itsmi wa batinan, kata Allah. Tinggalkan dosa lahir dan dosa batin. Nah, dosa batin itu susah sekali. Ya, dosa batin. Syekh Nawawi menyebutnya al-amradul qalbiyah, penyakit hati. Kadang-kadang yang punya penyakit nggak berasa. Rasanya bener aja itu. Nah, tapi kalau ada syaikhin basirin, guru yang tajam penglihatannya, dia memberi nasihat kepada kita itu. Itu namanya al-amradul qalbiyah. Itu yang paling susah. Lalu menurut Imam Ibnu Athaillah, guru seperti itu guru yang namanya man yudhiduka haluhu wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Orang yang haliyahnya menggerakkan kita. Enggak usah dia ngomong, ketemu saja kita rasanya udah berasa kesetrum. Halnya, haliyahnya itu. Enggak ngomong, enggak apa, tapi ketemu begitu saja. Jadi yunhiduka membangkitkan kita. Membangkitkan untuk apa? Membangkitkan untuk meluruskan yang bengkok-bengkok kita itu. Berasa kita seperti dinasihati, tapi sebenarnya diam saja, cuma dilihat saja. Ya ila taqwimil i'wijaj, namanya meluruskan yang bengkok-bengkok. Wa al-mubadarah ila taubat, dan cepat-cepat untuk taubat. Itu diamnya. Omongannya wa yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan menunjukkan kamu ke jalan Allah. Apanya? Maqaluh, ucapannya itu selalu mengarah kita ke jalan Allah. Nah, orang itu kita cari itu susah. Ya, kiai yang kayak begitu, syaikhin basir atau syaikhun man yunhiduka haluhu wa yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Dan ketiga, cari teman yang baik. Namanya sadiqin saduqun. Sadiqin saduqun itu teman yang jujur, yang ingin kita itu jadi orang benar. Bukan memuji saja. Ditepukin pantatnya terus. Dipuji, tapi diluruskan kita. Namanya sadiqin saduqun, yang selalu memberikan kepada kita itu, meluruskan, mengingatkan kepada kita. Jadi selain kita taqarrub kepada Allah, kita cari syaikhun basirun, cari juga teman yang jujur, yang suka ingin
saduqun. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan terus berjalan di atas siratan mustaqim. Siratan mustaqim itu ulama nyebutnya itu adaqu minas sya'rah, lebih kecil dari rambut. Wa ahaddu minas sayf, lebih tajam dari pedang. Kecil, jembatan ke surga lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bagaimana bisa nyebrangnya itu? Artinya itu menunjukkan itu kiasan susah kita berjalan di atas jalan yang lurus ini, karena godaannya banyak. Karena itu harus hati-hati. Kita itu harus cari dekat kepada Allah, harus cari guru yang waskito, syaikhin basirin, harus cari teman yang jujur, sadiqin saduqun. Insya Allah kita selamat menyeberangi as-sirat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. In uridu illa al-islah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.